Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang solih dan solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita masuk pada pelajaran yang ke-10, kisah keteladanan Luqman. Ya anakku, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ya, mari kita mulai belajarnya. Simak dan catat hal penting yang disampaikan ya. Anak-anakku yang solih dan solihah, pokok materi kita pada pembelajaran kali ini kisah keteladanan Luqman. Ya, yang pertama kita akan belajar sekilas tentang Luqman. Yang kedua adalah teladan dari Luqman Al-Hakim. Teladan yang pertama adalah beliau sebagai orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nasihat-nasihat beliau, antara lain 1. Jangan musyrik, 2. Jangan angkuh dan sombong, 3. Hendaklah selalu berbuat kebajikan. Ya, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang pertama adalah setelah selesai pembelajaran diharapkan siswa mampu. Ya, ini yang pertama menganalisis kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dengan tepat. Yang kedua mengetahui kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dengan benar. Yang ketiga menyebutkan contoh perilaku yang menunjukkan meneladani Luqman Al-Hakim dengan tepat. Yang keempat nanti anak-anakku diharapkan mampu menceritakan kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dengan benar. Yang itu adalah tujuan pembelajaran kita pada materi Luqman Al-Hakim. Selanjutnya anak-anakku, setelah saya berikan atau saya sajikan 2 buah gambar. Silahkan anak-anakku amati gambar berikut ini. Gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1, kira-kira gambar apa itu? Ya, tepat sekali. Orang sedang berdoa saat mereka hendak makan. Artinya mereka bersyukur ya, karena mereka dapat makan. Tak lupa mereka berdoa kepada Allah sebelum makan. Yang kedua adalah gambar anak sedang berpamitan ketika dia mau berangkat ke sekolah. Ini adalah salah satu bentuk bakti kepada orang tua, bentuk menghormati kepada orang tua ya. Anak-anakku, kita masuk materi. Sekilas tentang Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim bukanlah seorang nabi. Ingat, dia bukan seorang nabi. Dia adalah hamba yang soleh dan berakhlak mulia. Ia terkenal karena nasihat-nasihatnya. Ada beberapa pendapat tentang Luqman Al-Hakim. Yang pertama, Luqman Al-Hakim adalah seorang tukang kayu yang berkebangsaan Habsyi. Dia berasal dari kota Sudan. Yang kedua, Luqman Al-Hakim adalah seorang hakim yang hidup pada masa Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, nama dan kisah Luqman Al-Hakim diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yakni di dalam Quran surah Luqman. Ya. Ini. Kemudian teladan apa yang dapat kita pelajari dari Luqman Al-Hakim? Yang pertama, Luqman adalah orang yang banyak bersyukur. Allah berfirman dalam Quran surah Luqman ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad aitana Luqmanal hikmata anishkur lillah. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkur li nafsi. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka
Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi meskipun seluruh dunia ini tidak bersyukur, Allah tidak rugi. Ya, justru kita nanti yang akan rugi. Oke, anak-anakku sekalian, pelajaran apa yang dapat kita petik atau kita ambil dari Quran Surah Luqman ayat yang ke-12? Yang pertama adalah Luqman adalah seorang hamba yang telah dianugerahinya hikmat, yaitu selalu bersyukur. Yang kedua, Allah berfirman bahwa barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Syukur adalah berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Misalkan kita punya tubuh yang sempurna, kita dapat melihat, kita dapat mendengar, berbicara, berjalan, meraba dan merasa. Ya. Kemudian kita dapat makan dan minum. Ya, seperti tadi di awal ada gambar itu ya. Kita memiliki tempat tinggal, kita memiliki pakaian, dapat belajar, serta memiliki iman dan Islam. Yang ketiga, Allah telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah, memiliki perasaan yang halus, akal pikiran dan pengetahuan yang luas. Inilah pelajaran dari Quran Surah Luqman ayat yang ke-12. Kemudian yang kedua, nih, ada nasihat-nasihat Luqman yang ia ajarkan kepada anak-anaknya, sehingga nama Luqman Al-Hakim diabadikan oleh Allah dalam Quran Surah Luqman. Yang pertama adalah jangan musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surah Luqman ayat yang ke-13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ya, ingat, zaliman yang besar. Mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu kita sembah, membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah, menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu kita puja-puja dan kita sembah. Itu namanya telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat-sangat dilarang oleh Allah. Perbuatan syirik, ya, ini tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang sangat besar, ya. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah jangan angkuh dan sombong. Allah berfirman dalam Quran Surah Luqman ayat yang ke-18. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khadaka linnas wala tamshi fil ardi marraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya anak-anakku, ciri sikap sombong dan angkuh menurut Quran Surah Luqman ayat yang ke-18 adalah 1. Memalingkan muka dari manusia karena sombong, tak mau dia menyapa. Yang kedua, berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Dan yang ketiga adalah membanggakan dirinya sendiri. Ini adalah ciri-ciri sikap angkuh dan sombong. Semoga kita sekalian dijauhkan dari hal-hal yang demikian.
Kemudian hendaklah berbuat kebajikan. Ini nasihat yang ketiga dari Luqman Al-Hakim, dapat kita jumpai pada Quran surah Luqman ayat yang ke-17 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Ya, ini firman Allah dalam Quran surah Luqman ayat yang ke-17. Luqman berseru, hai anakku, 1. Dirikanlah sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat adalah tiang agama Islam. Barang siapa menegakkan sholat berarti menegakkan agama, dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat berarti telah meruntuhkan agama. Yang kedua, kerjakanlah sesuatu yang baik, misalnya rajin ibadah, rajin berdoa, hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, kemudian juga bertutur kata yang santun. Ya. Intisari atau kesimpulan pembelajaran kita, yang pertama, Luqman Al-Hakim adalah seorang hamba yang soleh dan berakhlak mulia. Yang kedua, Luqman Al-Hakim adalah orang tua yang selalu mengajarkan dan memberi nasihat baik kepada anaknya. Yang ketiga, Luqman Al-Hakim mengajarkan 4 pendidikan utama tadi ya, ada akidah, ibadah. Kalau kita simpulkan tadi ada juga dakwah dan akhlak. Kemudian keempat, beberapa akhlak mulia yang diajarkan Luqman antara lain sabar, rendah hati, mensyukuri nikmat, berbakti kepada orang tua, juga hidup yang sederhana. Yang kelima, Luqman Al-Hakim adalah sosok teladan yang patut dijadikan teladan di dalam kehidupan kita. Yaitu untuk kesimpulannya dan untuk tugasnya, silahkan disimak, ditulis di buku tugas kalian, kemudian kalian kerjakan. Ada 5 soal. Yang pertama, jelaskan riwayat hidup Luqman Al-Hakim yang kamu ketahui secara singkat saja, tidak apa-apa. Yang kedua, pada Quran surah Luqman ayat berapakah yang terdapat perintah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Soal nomor 3, jelaskan isi dari Quran surah Luqman ayat yang ke-14. Keempat, sebutkan 3 ciri sikap angkuh dan sombong. Dan yang terakhir, yang kelima adalah sebagai anak yang soleh, apa yang harus kita teladani dari kisah Luqman Al-Hakim. Ya, demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup bersama-sama dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.